Malam itu, Rian baru saja menyelesaikan pekerjaannya di bagian produksi pabrik sepatu milik Pak Jaka. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Hanya tersisa beberapa pekerja yang masih lembur, sementara suara mesin-mesin perlahan mulai mereda. Pabrik ini dikenal sebagai pabrik sepatu paling sukses di kota. Sepatu yang dihasilkan selalu nyaman, tahan lama, dan anehnya, selalu laku tanpa perlu banyak promosi. Namun bagi para pekerja, ada sesuatu yang terasa janggal. Rian menutup buku catatan produksinya dan merapikan alat-alat kerja. Ketika ia hendak beranjak, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Di sudut ruangan, di dekat rak penyimpanan, ada sepasang sepatu hitam lusuh yang tergeletak begitu saja. Siapa yang meninggalkan ini di sini? Gumamnya. Sepatu itu tampak tua, model yang sudah lama tidak diproduksi. Tapi anehnya, bagian solnya masih terlihat baru, seperti belum pernah dipakai. Rian mendekat dan menyentuhnya. Seketika hawa dingin merayap di tengkuknya. Angin malam berembus masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membuat ruangan terasa lebih sunyi. Saat Rian membalikkan badan, ia merasakan sesuatu. Seolah ada yang mengawasi dari kegelapan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar samar di lantai pabrik. Rian menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Para pekerja lain masih berada di ruangan berbeda, dan pintu utama sudah tertutup rapat. Ia mencoba mengabaikan perasaannya, lalu berjalan menuju loker untuk mengambil tasnya. Namun saat ia melangkah pergi, tap, 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 langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Dengan napas tertahan, Rian menoleh ke belakang. Sepatu hitam tadi yang sebelumnya diam di tempatnya, kini sedikit bergeser. Seperti ada yang memakainya tanpa wujud. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru keluar dari ruangan, mencoba menenangkan diri. Besoknya, ketika ia kembali bekerja, sepatu itu sudah tidak ada di tempatnya. Tidak ada yang tahu siapa yang mengambilnya atau kemana perginya. Tapi malam berikutnya, saat pabrik sudah sepi, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Rian tidak bisa menghilangkan perasaan aneh sejak kejadian tadi malam. Sepanjang hari, ia terus berpikir tentang sepatu hitam lusuh itu. Siapa yang meletakkannya di sana? Dan mengapa terasa begitu dingin saat disentuh? Saat istirahat siang, Rian memutuskan untuk bertanya kepada beberapa rekan kerjanya. Kalian pernah lihat sepatu tua di ruang produksi nggak? Tanyanya saat duduk bersama beberapa pekerja di kantin pabrik. Sepatu tua? Arman, salah satu pekerja lama, mengangkat alisnya. Maksudnya gimana? Ada sepasang sepatu hitam lusuh di pojokan semalam. Kayaknya bukan milik siapapun, tapi pas aku lihat lagi, besoknya hilang. Salah satu pekerja perempuan, Wati, yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun, tiba-tiba terdiam. Matanya sedikit melebar, lalu ia berbisik pelan. "Kamu lihat sepatu itu?" Rian mengangguk. "Kenapa, Mbak?" Wati menelan ludahnya sebelum menjawab. "Dulu, ada kejadian aneh di pabrik ini. Beberapa pekerja pernah mengeluh soal sepatu yang bergerak sendiri. Awalnya cuma dianggap halusinasi karena mereka kecapekan. Tapi, katanya, setiap kali ada yang melihat sepatu itu, bakal ada sesuatu yang mengikuti mereka." Rian tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Maksudnya, mengikuti gimana? Aku kan baik-baik aja nih." Wati tidak tersenyum. "Tunggu aja, mungkin belum." Hawa di sekitar mereka mendadak terasa lebih dingin. Bahkan Arman yang biasanya cuek terlihat sedikit tidak nyaman. Saat malam tiba, Rian kembali lembur seperti biasa. Ia mencoba mengabaikan cerita tadi siang, tapi rasa penasaran masih mengusik pikirannya. Sekitar pukul 10 malam, saat pabrik sudah mulai sepi, ia memutuskan untuk berkeliling sebentar sebelum pulang. Lampu-lampu masih menyala redup di beberapa bagian pabrik, menyoroti deretan rak berisi sepatu-sepatu baru yang siap dikirim. Lalu, tap, tap, tap. Suara itu lagi. Rian berhenti
Napasnya tertahan. Ia melirik ke bawah. Sepatunya sendiri tidak bergerak, tapi suara langkah kaki itu masih terdengar dari belakangnya. Dengan jantung berdegup kencang, Rian menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun di lantai berdebu, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Jejak sepatu yang muncul satu persatu, bergerak ke arahnya, meskipun tidak ada orang yang menginjaknya. Rian mundur selangkah, lalu jejak itu pun berhenti. Mendadak, dari sudut ruangan, terdengar suara berbisik, lirih dan hampir tak terdengar. "Jangan ikut campur." Rian membeku. Tenggorokannya terasa kering. Tiba-tiba, lampu di atasnya berkelip-kelip, lalu mati seketika. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki semakin dekat. Rian berdiri kaku dalam kegelapan. Napasnya tertahan, dan suara langkah kaki itu semakin dekat. Tap, tap, tap. Tangannya meraba-raba mencari saklar lampu di dinding. Begitu menemukannya, ia buru-buru menekannya. Klik, cahaya kembali menerangi ruangan. Namun saat matanya menyesuaikan dengan cahaya, Rian merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jejak sepatu di lantai itu masih ada, tepat di depannya. Seolah sesuatu berdiri di sana, tanpa tubuh. Ia mundur selangkah, matanya tetap terpaku pada jejak tersebut. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara seseorang memanggilnya dari kejauhan. "Rian, masih di dalam ya?" Suara itu milik Pak Slamet, penjaga malam pabrik. Dengan cepat, Rian menoleh ke arah pintu masuk. Begitu ia kembali menatap lantai, jejak sepatu itu sudah menghilang. Rian menelan ludah. Ia tidak ingin terlihat aneh, jadi ia buru-buru keluar dari ruangan dan menemui Pak Slamet yang sudah berdiri dengan senter di tangan. "Kamu belum pulang?" tanya Pak Slamet. Rian menggaruk kepalanya. "Iya, tadi ada yang harus diberesin dulu, Pak." Pak Slamet mengangguk pelan. "Jangan terlalu lama di dalam kalau udah malam. Pabrik ini, ya kadang-kadang ada yang jaga." Rian terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi ia merasa lebih baik tidak melakukannya malam ini. Setelah berpamitan, ia bergegas pulang. Namun sepanjang perjalanan, perasaan tidak nyaman itu tidak juga hilang. Seolah sesuatu sedang mengikutinya. Keesokan harinya, Rian memutuskan untuk tidak membahas kejadian tadi malam. Ia hanya ingin bekerja seperti biasa dan melupakan semua yang terjadi. Namun saat ia masuk ke area produksi, suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa pekerja tampak berbisik-bisik dengan wajah tegang. "Ada apa?" tanyanya pada Arman. Arman menoleh dengan wajah cemas. "Kamu belum dengar? Tadi pagi, Mbak Wati pingsan di gudang penyimpanan." Rian mengerutkan dahi. "Kenapa?" Arman menelan ludah. Katanya dia lihat sesuatu. Sepasang kaki memakai sepatu hitam, berdiri di pojokan, tapi nggak ada tubuhnya. Darah Rian seakan membeku. Sepatu hitam itu... Sebelum ia sempat berkata apa-apa, seorang supervisor datang dan menyuruh semua pekerja kembali ke posisi mereka. Pekerjaan harus tetap berjalan. Namun di benak Rian, pertanyaan-pertanyaan terus berputar. Apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini? Dan yang lebih penting, siapa yang memakai sepatu hitam itu? Sejak pagi, suasana pabrik terasa berbeda. Para pekerja lebih banyak berbisik, dan beberapa dari mereka tampak sering melihat ke arah gudang penyimpanan dengan ekspresi cemas. Rian mencoba tetap fokus bekerja, tetapi pikirannya masih tertuju pada cerita Arman tadi pagi, tentang Wati yang pingsan setelah melihat sepasang kaki memakai sepatu hitam tanpa tubuh. Siang harinya, saat istirahat, Rian mendekati Arman yang sedang duduk sendirian di kantin. "Kamu tadi bilang Mbak Wati pingsan di gudang, kan?" Rian bertanya pelan. Arman mengangguk. "Iya, tadi pagi pas dia ambil stok sepatu." "Kondisinya gimana sekarang?" "Masih istirahat di ruang kesehatan. Katanya sih, setelah sadar dia langsung nangis. Tapi yang bikin makin aneh..." Arman menurunkan suaranya. Dia bilang, sempat dengar suara orang nangis pelan dari dalam gudang.
sebelum lihat kaki itu. Rian merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Orang menangis di dalam gudang? Padahal gudang penyimpanan itu selalu dikunci rapat setelah semua stok sepatu dimasukkan. Arman melanjutkan, "Dulu sebelum kamu kerja di sini, pernah ada kejadian mirip. Ada pekerja yang cerita dengar suara aneh dari gudang, tapi nggak ada yang percaya. Beberapa bulan setelahnya, dia tiba-tiba berhenti kerja tanpa pamit." Rian semakin penasaran. "Kamu tahu namanya?" Arman menggeleng. Gak ada yang mau ngomongin dia. Kayaknya ada sesuatu yang ditutup-tutupi di pabrik ini. Percakapan mereka terhenti saat bel tanda istirahat selesai berbunyi. Rian kembali ke tempatnya, tetapi pikirannya masih dipenuhi dengan rasa penasaran. Apa sebenarnya yang ada di dalam gudang? Malam itu, ketika pekerjaan sudah selesai dan sebagian besar pekerja sudah pulang, namun Rian sengaja tinggal lebih lama. Ia ingin mencari tahu sendiri apakah benar ada sesuatu di gudang penyimpanan. Ia berjalan perlahan ke arah gudang yang terletak di sudut pabrik. Pintu besi besar itu tertutup, tetapi tidak terkunci. Dengan hati-hati, ia menarik gagangnya. Krek. Gudang itu gelap dan dipenuhi rak-rak tinggi, berisi tumpukan kotak sepatu. Bau debu dan kulit sintetis memenuhi udara. Rian menyalakan senter ponselnya, menyinari sekeliling ruangan. Awalnya, tidak ada yang aneh. Hanya tumpukan sepatu dan beberapa peralatan produksi yang sudah tidak terpakai. Namun saat ia melangkah lebih dalam, udara di sekelilingnya terasa semakin dingin. Lalu, shh. Rian membeku. Ada suara. Seperti seseorang terisak pelan. Ia menajamkan telinga. Suara itu datang dari antara rak-rak di sudut ruangan. Dengan napas tertahan, Rian melangkah pelan menuju sumber suara. Semakin dekat, semakin jelas. Saat ia mengintip di antara rak-rak itu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di lantai berdebu ada jejak sepatu hitam, tapi tidak ada orangnya. Tiba-tiba, suara isakan itu berubah menjadi bisikan pelan di telinganya. Pergi sebelum terlambat. Lampu gudang mendadak mati. Rian merasa seluruh tubuhnya menegang. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seperti tersangkut di tenggorokan. Dari belakangnya, ia mendengar langkah kaki mendekat. Tap, tap, tap. Sesuatu atau seseorang sedang berdiri di belakangnya. Dengan gemetar, ia menoleh perlahan. Namun sebelum ia bisa melihat dengan jelas, suara pintu gudang berdentum keras. Brak! Rian langsung berlari keluar tanpa menoleh lagi. Napasnya terengah-engah saat ia berhasil keluar dari gudang dan menutup pintunya kembali. Ia berdiri di sana, tangannya gemetar. Satu hal yang kini ia sadari, apapun yang ada di gudang itu, tidak ingin ia mencari tahu lebih jauh. Rian masih berdiri di depan gudang dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meskipun udara malam terasa begitu dingin. Ia menatap pintu besi yang kini tertutup rapat. Apa yang tadi ada di dalam? Suara tangisan itu, bisikan di telinganya, dan langkah kaki yang mendekat. Semuanya terasa terlalu nyata. Ia harus menceritakan ini pada seseorang. Keesokan harinya, pabrik berjalan seperti biasa. Mesin-mesin produksi berderak, pekerja sibuk menyusun sepatu, dan supervisor berlalu lalang memberi instruksi. Namun bagi Rian, suasana ini terasa ganjil. Tidak ada yang tahu kejadian tadi malam, dan ia sendiri masih merasa belum sepenuhnya percaya dengan apa yang dialaminya. Saat istirahat makan siang, ia menemui Arman lagi di kantin. "Man, gue harus cerita sesuatu," bisiknya. Arman mengernyit. "Kenapa? Mukamu kok pucat gitu?" Rian mengambil napas dalam. "Gue masuk ke gudang tadi malam." Mata Arman langsung membelalak. "Serius lu? Sendirian?" Rian mengangguk. "Dan lu bener, ada suara orang nangis di dalam. Tapi yang bikin gue merinding, ada jejak sepatu hitam di lantai tapi nggak ada orangnya." Arman menelan ludah.
Terus, pas gue mau keluar, ada yang bisikin sesuatu di telinga gue. Dia bilang, "Pergi sebelum terlambat." Arman tampak semakin gelisah. Ia melirik ke sekitar, memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu, ia menunduk dan berkata, "Pelan, gue pernah dengar cerita soal pabrik ini, tapi nggak banyak yang mau ngomongin." Rian mendekat. "Cerita apa?" Arman menelan ludah. "Dulu, sebelum kita kerja di sini, pernah ada kecelakaan. Katanya, ada seorang pekerja yang hilang di gudang itu." Jantung Rian berdegup lebih cepat. "Hilang?" Arman mengangguk. "Nggak pernah ditemukan. Namanya udah jarang disebut, kayak orang-orang sengaja ngelupain dia." Rian merasa bulu kuduknya berdiri. "Siapa namanya?" Arman terdiam sejenak seolah ragu. Lalu ia berbisik, "Bayu." Rian mengulang nama itu dalam hati. Bayu. Apakah itu suara yang ia dengar tadi malam? Sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara brak keras dari arah produksi. Para pekerja langsung berhamburan melihat apa yang terjadi. Di lantai pabrik, tumpukan kotak sepatu jatuh berserakan. Namun, yang membuat semua orang membeku adalah di antara tumpukan itu ada sepasang sepatu hitam yang tidak dikenali siapapun. Bentuknya tua, lusuh, dan berdebu, seperti sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Dan di lantai, ada bekas jejak kaki menuju gudang. Seluruh pekerja terdiam menatap sepasang sepatu hitam lusuh yang tergeletak di antara tumpukan kotak yang jatuh. Beberapa dari mereka berbisik pelan, sementara yang lain hanya berdiri kaku, wajah mereka penuh kebingungan. Supervisor Pak Wito maju ke depan dan mengamati sepatu itu. "Ini sepatu siapa?" tanyanya tegas. Tak ada yang menjawab. Sepatu itu tampak usang, seperti sudah lama tidak dipakai. Namun yang paling membuat merinding adalah jejak kaki berdebu yang mengarah ke gudang. Seolah ada seseorang yang berjalan ke sana, tapi tidak pernah kembali. Rian dan Arman saling pandang. "Rian!" Arman berbisik pelan, suaranya gemetar. "Jangan bilang ini ada hubungannya sama Bayu." Rian menelan ludah. Ia tidak berani menjawab. Pak Wito menghela napas, lalu berjongkok untuk mengambil sepatu itu. Namun, begitu tangannya hampir menyentuhnya, serek, angin dingin berhembus melewati ruangan, membuat beberapa kertas beterbangan. Para pekerja bergidik, merasa hawa di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Pak Wito terdiam sesaat, tetapi tetap mengambil sepatu itu dan mengangkatnya. "Jangan berkerumun, kembali ke pekerjaan masing-masing," perintahnya. Berusaha terdengar tegas, namun suasana tetap mencekam. Rian menoleh ke arah gudang. Jejak kaki yang tadi ada di lantai sudah menghilang. Siang itu, saat jam kerja berakhir, Rian dan Arman sengaja tidak langsung pulang. Mereka duduk di belakang pabrik, mencoba mencari tahu lebih banyak soal Bayu. "Aku pernah dengar sedikit dari pekerja lama," ujar Arman. "Dulu, Bayu kerja di bagian produksi. Katanya dia karyawan yang rajin, nggak pernah bikin masalah." Rian menyimak dengan saksama. Sampai suatu hari, dia tiba-tiba hilang. Orang-orang bilang dia kabur, tapi ada yang percaya kalau dia nggak pernah keluar dari pabrik ini. "Kenapa nggak dilaporin?" tanya Rian. Arman menghela napas. "Entahlah, mungkin ada yang ditutup-tutupi." Mereka terdiam 1 jam. Rian akhirnya berkata, "Kalau Bayu benar-benar masih ada di sini, kita harus cari tahu apa yang terjadi padanya." Arman menatapnya ragu. "Lo yakin? Gimana kalau ini malah bahaya?" Rian menatap pabrik yang mulai gelap. Perasaan aneh menggelayut di dadanya. "Aku cuma merasa dia belum benar-benar pergi. Dan entah kenapa ia tahu bahwa malam ini ia akan mendapat jawabannya." Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi bayangan gudang tua, sepatu hitam misterius, dan nama Bayu yang terus terngiang di telinganya. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Ia harus kembali ke pabrik. Rian mengayuh sepedanya melewati jalanan sepi. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya.
Pabrik sudah tutup, hanya ada beberapa lampu redup yang menyala di bagian depan. Ia menyandarkan sepedanya di belakang gedung dan mencari jalan masuk. Aku gila, gumamnya sendiri. Tapi aku harus tahu. Dengan hati-hati, ia menyelinap masuk melalui jendela kecil di samping pabrik. Begitu kakinya mendarat di lantai, suasana di dalam terasa berbeda. Sunyi, tidak ada suara mesin, tidak ada pekerja. Hanya ada dentingan kecil dari atap yang bergetar terkena angin. Dan kemudian, srek, srek. Suara langkah kaki, Rian menelan ludah. Ia mengintip dari balik rak sepatu, kosong. Namun ia bisa merasakan, ia tidak sendirian. Dengan napas tertahan, Rian melangkah mendekati gudang. Kemarin, jejak kaki aneh itu menghilang tepat di depan pintu ini. Kini, pintunya sedikit terbuka. Rian menempelkan telinganya ke kayu tua itu. Tidak ada suara. Tapi, begitu ia mengulurkan tangan untuk membuka pintu lebih lebar, Rian. Sebuah bisikan lirih terdengar di telinganya. Rian tersentak mundur, jantungnya hampir melompat keluar. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia menyalakan senter ponselnya dan mengarahkan cahaya ke dalam gudang. Tumpukan kardus sepatu, rak-rak besi berdebu. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia melangkah masuk, bau aneh menyeruak ke hidungnya. Bau lembab, bercampur sesuatu yang asing. Dan di tengah-tengah ruangan itu, sepasang sepatu hitam lusuh, sama seperti kemarin, kini tergeletak di lantai. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di samping sepatu itu, ada secarik kertas kusam. Dengan tangan gemetar, Rian mengambilnya. Hanya ada satu kalimat yang tertulis dengan tinta yang hampir pudar. Aku masih di sini. Jantung Rian berdetak lebih kencang. Ia mundur perlahan, ingin segera keluar dari gudang ini. Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, pintu gudang tertutup dengan sendirinya. Dan dalam kegelapan, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara. Suara seseorang yang sudah lama terlupakan. Tolong aku. Rian terpaku di tempat. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia bisa merasakannya di tenggorokan. Suara itu, tolong aku. Ia mencoba mencari sumbernya, tetapi gudang begitu gelap. Satu-satunya cahaya berasal dari senter ponselnya yang bergetar di tangannya yang gemetar. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari dalam rak sepatu yang berdebu. Rian menelan ludah. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Ia mengarahkan senternya ke arah rak tersebut. Debu beterbangan di udara, seolah tempat itu sudah lama tidak tersentuh. Tapi, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di antara tumpukan sepatu lama, ada satu pasang sepatu yang tampak baru. Sepatu itu tampak bersih dan berkilau, seolah baru saja diletakkan di sana. Dan anehnya, ukurannya persis seperti yang dikenakan pekerja pabrik. Seperti milik seseorang yang pernah bekerja di sini. Rian mendekat, berusaha melihat lebih jelas. Tapi saat jarinya hampir menyentuh sepatu itu, srek, sebuah bayangan melintas di belakangnya. Rian terkejut dan langsung membalikkan badan, tetapi tidak melihat siapapun. Namun ia melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar merinding. Kunci gudang yang tadi ada di saku celananya, kini tergeletak di lantai, tepat di depan pintu. Seolah-olah seseorang telah mengambilnya dari sakunya, lalu menjatuhkannya di sana. Dan sebelum ia sempat mengambil kunci itu, sesuatu terjadi. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Namun kali ini bukan dari rak sepatu, melainkan dari balik dinding gudang. Tok, tok, tok. Ketukan dari balik dinding gudang membuat tubuh Rian membeku. Ia melangkah mundur, napasnya mulai tersengal. Pikirannya berusaha mencari penjelasan logis, tapi suara itu terdengar terlalu nyata. Ketukan itu seperti berasal dari seseorang yang terjebak di balik dinding. Tolong.
Suara lirih itu kembali terdengar. Rian menyalakan senternya dan menyusuri dinding tua itu. Catnya sudah mengelupas dan ada bercak gelap yang samar terlihat. Ia meraba permukaannya, mencari sesuatu. Lalu jari-jarinya merasakan sesuatu yang aneh. Retakan. Retakan panjang di bagian bawah dinding, seolah ada celah yang pernah tertutup paksa. Ia menggigil. Apa mungkin seseorang benar-benar ada di balik dinding ini? Ketika Rian masih mencoba memahami situasi, tiba-tiba pintu gudang terbanting terbuka sendiri. Udara dingin menerpa wajahnya, membuat bulu kuduknya semakin berdiri. Ia berlari keluar, menatap sekeliling. Pabrik masih kosong, sunyi. Namun sesuatu di lantai menarik perhatiannya. Di depan gudang, di lantai berdebu itu, ada jejak kaki. Bukan jejaknya, bukan jejak siapapun. Jejak itu berasal dari dalam gudang dan berhenti begitu saja di tengah ruangan, seolah pemiliknya menghilang di udara. Rian gemetar. Ini bukan sekadar cerita hantu biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di pabrik ini. Dan ia sadar dinding itu mungkin menyimpan lebih dari sekadar retakan. Rian menatap dinding tua itu dengan jantung berdebar. Ketukan tadi, suara minta tolong, jejak kaki yang menghilang begitu saja. Semua itu mengarah ke satu hal. Ada sesuatu atau seseorang di balik dinding ini. Ia menyalakan senternya lagi dan mendekat. Retakan panjang di dinding semakin jelas. Dengan hati-hati, ia menyentuhnya, berharap menemukan sesuatu. Dan saat jarinya menyusuri celah itu, dinding bergetar seolah ada sesuatu yang menghantamnya dari dalam. Rian terlonjak mundur, napasnya terputus. Tolong. Suara lirih itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Ia menelan ludah. Siapa yang bicara? Jari-jarinya bergetar saat meraba retakan itu lagi. Lalu, tanpa sengaja, ia menekan bagian tertentu. Dan sesuatu terjadi. Retakan itu bergerak. Sebuah celah kecil terbuka, memperlihatkan sesuatu di baliknya. Gelap. Namun, saat Rian menyorotkan senternya ke dalam celah itu, dua mata pucat menatap balik ke arahnya. Rian terjatuh ke belakang, senter di tangannya nyaris terlepas. Mata itu tidak berkedip, tidak bergerak. Dan kemudian, sesuatu merayap keluar dari celah. Sebuah tangan kurus kering, berwarna hitam pekat, seperti arang. Dan suara itu kembali berbisik. Aku belum pergi. Rian terjatuh ke lantai. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Tangan hitam legam itu perlahan keluar dari celah dinding, diikuti oleh sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok kurus dengan wajah pucat dan mata cekung mengintip dari balik celah. Rian ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu, sosok itu berbisik dengan suara parau. Tolong aku. Rian merangkak mundur, tapi tangannya mengenai sesuatu. Sepasang sepatu hitam lusuh. Sepatu yang selalu ia lihat di gudang. Ia menatap sepatu itu dengan panik, lalu kembali menoleh ke arah sosok di balik dinding. Kini, Rian melihatnya lebih jelas. Sosok itu mengenakan seragam pabrik yang sama seperti pekerja lainnya. Dan kakinya tidak ada. Hanya ada bayangan hitam yang menggantung di udara. Seakan-akan tubuhnya belum sepenuhnya ada di dunia ini. Atau mungkin ia memang seharusnya tidak ada. Seketika, kenangan tentang nama Bayu kembali muncul di kepala Rian. Ia ingat cerita lama yang pernah diceritakan para pekerja, tentang seorang karyawan yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Bayu. Jangan-jangan ia tidak pernah pergi dari pabrik ini. Rian menelan ludah. Kau, Bayu. Sosok itu menatapnya tajam. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak pelan. Aku masih di sini. Tiba-tiba, suara pintu terbuka terdengar dari luar gudang. Rian menoleh sekejap, dan saat ia kembali melihat ke arah dinding, sosok itu menghilang. Namun, bisikan terakhir masih menggema di telinganya.
Jangan biarkan dia melakukannya lagi. Siapa? Apa maksudnya? Tapi sebelum Rian bisa berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah mendekat. Langkah berat. Langkah seseorang yang seharusnya tidak ada di sini malam ini. Dan di balik bayangan lampu gudang, ia melihat sosok yang membuat tubuhnya kaku ketakutan. Pak Jaka, pemilik pabrik. Rian membeku. Pak Jaka berdiri di ambang pintu gudang dengan tatapan tajam. Cahaya dari lampu di belakangnya menciptakan bayangan panjang yang membuat sosoknya tampak semakin menyeramkan. "Apa yang kau lakukan di sini, Rian?" Suaranya dalam, dingin, dan penuh tekanan. Rian mencoba menyembunyikan ketakutannya. Saya hanya mengecek barang di gudang, Pak," jawabnya gugup. Pak Jaka menatap lantai, tepat di tempat sepatu hitam lusuh itu berada. Raut wajahnya berubah, seolah sesuatu dari masa lalunya tiba-tiba muncul kembali. "Aku sudah bilang, jangan ada yang masuk ke sini," katanya pelan, tapi penuh ancaman. Rian menelan ludah. "Pak, siapa Bayu?" Sejenak, suasana menjadi hening. Namun Rian bisa melihat jemari Pak Jaka mengepal. "Siapa yang memberitahumu nama itu?" "Saya mendengarnya sendiri. Dari dinding ini." Mata Pak Jaka melebar. Napasnya memburu. Lalu ia tertawa kecil, tawa yang terdengar lebih seperti desahan lelah daripada kesenangan. "Kau tahu, Rian, pabrik ini tidak seharusnya bertahan selama ini." Rian tidak berkedip, menunggu penjelasan. Bertahun-tahun lalu, pabrik ini hampir bangkrut. Aku kehabisan uang, pesanan berkurang, dan investor mulai mundur. Aku butuh keajaiban. Pak Jaka melangkah lebih dekat, suaranya semakin lirih. Dan keajaiban itu datang, tapi ada harga yang harus dibayar. Rian merinding. "Bayu?" Pak Jaka mengangguk pelan. "Dia adalah pekerja paling setia di pabrik ini. Tapi aku membuat kesalahan." Ia menatap dinding itu dengan pandangan kosong. "Aku diberi tawaran 1 nyawa untuk 1000 sepatu. Jika aku melakukannya, pabrik ini tidak akan pernah kehabisan pesanan. Aku hanya perlu mengorbankan seseorang di antara tumpukan sepatu yang telah dibuat." Suasana tiba-tiba terasa lebih dingin. "Aku tak punya pilihan. Aku mengunci Bayu di sini." Ia berteriak, memohon. Tapi aku menutup telingaku. Aku membiarkannya lenyap di balik dinding ini. Dan sejak saat itu, Pak Jaka menghela napas. Pabrik ini selalu penuh pesanan. Aku tak pernah kekurangan bahan, tak pernah rugi. Tapi aku tahu, suatu saat dia akan kembali. Mendengar itu, Rian merasa ingin muntah. Gudang ini bukan sekadar tempat penyimpanan. Ini kuburan. Dan sekarang, Pak Jaka menatapnya tajam. "Kau juga sudah tahu." Tiba-tiba, ia mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Sebilah pisau kecil berkarat. Rian mundur. "Pak, jangan." Pak Jaka tersenyum tipis. "Aku harus memastikan rahasia ini tetap terkubur." Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, brak! Dinding retak itu tiba-tiba runtuh. Dan dari baliknya, muncul sosok Bayu. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus kering, dan matanya kosong. Tapi yang paling mengerikan, ia mengenakan seragam yang sama seperti malam ia dikorbankan. Pak Jaka membeku di tempat. "Pak Jaka." Suara Bayu terdengar serak, seperti berasal dari tempat yang jauh. Pak Jaka terbelalak. "Tidak, ini tidak mungkin." Bayu perlahan melangkah mendekat. "Aku sudah lama menunggu. Waktunya kau menggantikanku." Angin kencang tiba-tiba berputar di dalam gudang. Rian berteriak dan menutup matanya. Dan saat ia membukanya kembali, Pak Jaka sudah tidak ada. Hanya tersisa sepasang sepatu hitam di tempatnya berdiri. Sejak malam itu, pabrik tetap berjalan seperti biasa. Tapi ada satu perubahan yang hanya diketahui Rian. Di gudang belakang, di rak sepatu yang berdebu, selalu ada satu pasang sepatu hitam yang tak pernah hilang. Dan setiap kali Rian lewat,
Ia merasa ada seseorang yang masih berdiri di sana, mengawasinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.